Sekarang aku ada di stasiun Ketapang, Banyuwangi. Tujuan utama untuk perjalanan kali ini akan menuju ke Gunung Lawu. Kemarin malam kita berangkat dari Denpasar, setelah itu kita menyeberang di Gilimanuk ke Ketapang dan sekarang kita sudah ada di stasiun Ketapang. Untuk keberangkatan kereta kali ini kita dari stasiun Ketapang menuju ke stasiun yang ada di Magetan. Dia kurang lebih estimasi perjalanan sekitar 10 jam, jadinya kita nanti berangkat jam 7 pagi dan sampai di Magetan kurang lebih jam setengah 6 atau jam 6 sore. Dia lumayan panjang untuk perjalanan kali ini, dan dari Magetan nanti kita langsung menuju base camp Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Dan sekarang aku lagi nunggu jam keberangkatan kereta, habis itu kita langsung menuju ke Magetan. Ekonomi 5, silakan. Terima kasih. Sekarang aku sudah masuk di kereta Sri Tanjung kelas ekonomi, dan sekarang kita bakal start perjalanan menuju ke Magetan. Jadi start dari Ketapang ini jam 7 pagi dan estimasi nanti perjalanan kita bakal 10 jam. Jadinya kita bakal sampai Magetan kurang lebih jam setengah 6 sore. Nanti sampai di Magetan kita bakal langsung menuju base camp Cemoro Sewu, karena besok pagi kurang lebih rencananya kita jam 7 jam 8 pagi bakal lanjut pendakian ke Gunung Lawu. Saat ini perjalanan kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Magetan. Akhirnya setelah perjalanan panjang dari stasiun Ketapang menuju stasiun Magetan ini kurang lebih memakan waktu 10 jam, kita sampai di stasiun Magetan. Dan dari sini kita bakal langsung menuju base camp pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Akhirnya perjalanan panjang, lagi sebentar kita bakal sampai di base camp. Mantap. Akhirnya setelah perjalanan yang bisa dibilang panjang banget, kita sampai di base camp pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Jadinya di sini kita bakal istirahat dulu. Besok pagi kita bakal ngelakuin pendakian ke Gunung Lawu. Di sini juga kita ketemu teman baru dari Aceh, Bang. Yo, dari Aceh. Motoran ya? Berat motoran, Mas. Motornya nih. Ini berapa hari jadinya motoran dari? Sampai sini 2 bulan 2 minggu. Ampun. Mantap. Jadi di base camp Cemoro Sewu ini kita bakal istirahat dulu, kita bakal makan, besok pagi baru kita lanjut pendakian ke Gunung Lawu. Mantap. Jadi kurang lebih perjalanan dari Bali kemarin kita start dari Bali jam 8 malam, dan sekarang juga kita sampai Cemoro Sewu jam 8 malam. Jadi kurang lebih 24 jam perjalanan dari Bali. Hai, apa kabar semua? Balik lagi sama aku Putra, dan sekarang akhirnya tiba juga di hari pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Jadi untuk pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu ini khusus untuk weekend, buka jam 7 pagi. Dan untuk estimasi pendakiannya kurang lebih katanya sekitar 6-7 jam. Nanti kita bakal camp di camp area antara pos 5 dan warung Boyem. Dan ini adalah pendakian pertamaku ke Gunung Lawu. Kita dari Bali kemarin pisah rombongan, 3 menggunakan kereta dan 2 orang pakai sepeda motor. Jadi semoga kita sampai puncak berlima dan turun lagi berlima dengan selamat. Sebelum melakukan pendakian kita registrasi dulu di pos registrasi, jadinya untuk 1 orang biaya registrasinya atau simaksinya kurang lebih 25.000. Untuk pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu ini bisa dibilang pendakian Gunung Lawu dengan trek paling pendek. Jadinya kurang lebih estimasi pendakian 6-7 jam. Dan untuk kali ini pendakinya lumayan
rame. Dan sekarang udah mau jam 7, kita bakal prepare untuk ngelakuin pendakian ke Gunung Lawu. Sekarang kurang lebih sudah jam setengah 8 pagi dan kita langsung start pendakian ke Gunung Lawu. Jadi kali ini kita berangkat berenam, 5 dari Bali, dan kita ketemu satu partner lagi yang berasal dari Aceh. Target kita sampai pos camp kurang lebih jam 3 atau enggak jam 4 sore. Let's go. Satu. Belum. Sekarang kurang lebih sudah 15 menit perjalanan dan kita sampai di tempat posko. Mungkin ini bukan pos 1 ya, bisa dibilang. Kalau info yang aku cari sih ini sepertinya bukan pos 1. Pos 1 kurang lebih lagi 15 menit lagi. Di sini mungkin kita istirahat dulu sebentar. Habis itu kita ngelanjutin perjalanan ke pos 1. Kalau dilihat treknya dari base camp atau starting point pendakian sampai 15 menit ini bisa dibilang lumayan landai, dan kita ngelewatin jalan berbatu yang lumayan rapi. Sekarang kita istirahat dulu sebentar, habis itu kita lanjut lagi ke pos 1. Ada motor nih. Sekarang kurang lebih sudah 30 menit perjalanan dan kita sudah sampai pos 1. Tadi di tengah perjalanan kita juga nemu beberapa warung, yang ada 2 warung kalau nggak salah. Di sini di pos 1 ini kita bakal istirahat dulu, paling nggak lama 10-15 menit. Habis itu kita lanjut lagi ke pos 2. Udah Pak. Mahal juga sana punya. 1000 biasa lah. Kalau di Bali 4 jam itu. Akhirnya tiba juga di pos 2. Tadi perjalanan dari pos 1 sampai pos 2 kurang lebih 2 jam sampai 2,5 jam. Dan untuk jalur pendakiannya dari pos 1 ke pos 2 tadi sudah mulai menanjak, tapi jalurnya masih batu-batu yang tersusun rapi ya. Sekarang di pos 2 ini kita mau istirahat dulu sebentar, kita mau makan, habis itu kita lanjut lagi ke pos selanjutnya. Berapa, Bu? Harganya 7.000. Ibu, Iya, aku pedok Mas Dul nang kono. Masa gaji mau nama? Dia ingin jane cuma turun nang pos. sekarang kurang lebih sudah 30 menit kita istirahat di pos 2. Dan tadi kita juga sudah makan. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi ke pos selanjutnya atau pos 3.
ada perburuan atau apa itu. Mungkin apa hotel asal. Saya nggak ada lili. Celing. Nah, hanyalah sebuah pelabuhan. Pos 3. Akhirnya tiba juga di pos 3. Jadi tadi perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini bisa dibilang hampir sama jaraknya antara pos 1 ke pos 2. Dan treknya juga bisa dibilang sama. Dan di pos 3 ini nggak ada warung, tapi ada shelter yang sebenarnya bisa digunain untuk istirahat. Tapi sayangnya di dalam shelternya banyak sampah, jadinya agak mengganggu sih kalau dipakai untuk istirahat. Dan sekarang kita mau istirahat dulu di sini sebentar, habis itu kita lanjut ke pos 4. Wah, ini tim-tim. Mantap. Sekarang kurang lebih jam 12 siang. Sekaligus kita istirahat dulu sebentar. Nanti kita bakal lanjut lagi. Yang jual 5.000 itu masa kalau di warung-warung. Di puncak mah itu. Akhirnya tiba juga di pos 4. Jadinya trek pendakian dari pos 3 ke pos 4 ini bisa dibilang cukup nanjak dan sangat curam. Di pos 4 ini nggak ada bangunan shelter kayak pos-pos sebelumnya ya. Jadinya di sini bisa dibilang cuma reruntuhan batu-batu besar yang dijadiin pos 4. Jadinya trek Lawu via Cemoro Sewu ini memang jalur terpendek, tapi jalur terterjal dan lumayan memakan waktu. Di pos 4 ini kita bakal istirahat dulu sebentar sebelum menuju pos terakhir, yaitu pos 5. Mantap. Ikut pos babat. Yuk. Sekarang aku masih di perjalanan menuju pos 5. Katanya sih estimasinya kurang lebih lagi 20 menit. Sekarang aku istirahat dulu di dekat bekas longsoran sebelum pos 5. Ya, ini semua ini tak cukup ya. Akhirnya tiba juga di pos 5, pos Jolo Tundong. Jadinya
di pos 5 ini kita juga bisa mendirikan tenda ya, karena di pos 5 ini banyak banget tempat-tempat datar yang bisa kalian pakai buat diriin tenda. Tapi untuk kali ini aku dan teman-teman nggak bakal camp di sini, tapi aku bakal lanjut lagi ke camp area di atas pos 5 ini. Sekarang aku mau istirahat dulu di pos 5 ini. Habis itu aku lanjut lagi ke camp area. Oke Pak. Iya Mas. Di atas kepala gitu, terus habis turun nggak Sekarang aku sudah ada di Sendang Derajat. Jadi jarak antara pos 5 dan Sendang Derajat nih bisa dibilang nggak terlalu jauh, kurang lebih cuma 20 sampai 30 menit. Di Sendang Derajat ini juga terdapat warung. Di warung ini kalian bisa beli makanan untuk logistik kalian di puncak. Jadinya sih aku barusan nanya sama penjaga warung sini, Sendang Derajat tuh bisa dibilang sumber mata airnya Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Jadi di sini kita katanya sih bisa ngambil air untuk keperluan nanti kita di puncak. Sekarang aku mau lanjut lagi sedikit ke atas karena teman-teman kayaknya sih udah diriin tenda di atas. Sekarang aku lagi perjalanan menuju ke Hargo Dalam. Hargo Dalam ini bisa dibilang salah satu tempat atau situs keagamaan yang bisa kalian temuin jika kalian lewat Cemoro Sewu ataupun lewat Ceto. Akhirnya setelah perjalanan panjang, tiba juga di camp area dan tepatnya di samping warung yang bisa dibilang paling populer di kalangan para pendaki. Apalagi kalau bukan warung Mbok Yom. Ya, warung Mbok Yom ini kurang lebih berada di ketinggian di atas 3000 mdpl. Yang bisa dibilang warung Mbok Yom ini adalah warung tertinggi yang ada di Indonesia. Sekarang aku mau diriin tenda dulu, habis itu mungkin aku mau makan. Mungkin habis makan aku mau istirahat dulu sebentar. Dan karena kali ini kita ke Lawu dan di Lawu terkenalnya dengan warung Mbok Yom, makanya sekarang aku mau coba makanan khas dari warung Mbok Yom, yaitu pecel telur, pecel nasi telur. Sini teman-teman juga pada beli makanan di sini. Sekarang aku mau makan dulu, habis itu mungkin istirahat atau lanjutin perjalanan ke puncak atau ke Pasar Dieng. Selamat makan. Sekarang kurang lebih sudah jam 4:30 sore. Tadi juga teman-teman sudah makan dan nyicipin pecelnya Mbok Yom. Tenda di sini juga sudah berdiri. Dan karena masih ada waktu, kita rencana mau lanjut ke puncak. Katanya sih sunsetnya Gunung Lawu ini cantik banget. Makanya kita mau coba dulu ke atas ke puncak. Habis itu kita ngeliat sunset di sana. Habis ngeliat sunset kita langsung turun lagi.
kita sampai juga ke puncak sejati Gunung Lawu. Gak nyangka perjalanan panjang ini berhasil sukses. Tapi sayangnya sekarang kita ada di puncak berempat. 2 teman lagi mungkin bakalan muncak besok pagi. Dan sekarang tujuan kita ke puncak ini mau ngelihat cantiknya sunset di Gunung Lawu. Di bawah sana namanya batu tulis. Jadinya buat kalian yang mau membuat tulisan di sini bisa langsung ke bawah dan kalian susun batu-batu yang ada di sana dengan nama atau apapun yang kalian pengen tulis. Pagi semua, sekarang kurang lebih sudah jam 5 pagi. Kita sudah ada di camp area di samping warung Mbok Yom. Kemarin sore kita sudah summit untuk melihat sunset di atas. Dan pagi ini kita bakal summit lagi untuk melihat sunrise di puncak lagi. Mantap. Pas. Oh. Jawa. Akhirnya kita sampai puncak sejati Gunung Lawu Hargo Dumirah. Jadinya kemarin kita sudah naik ke atas nyari sunset dan sekarang kita muncak lagi untuk nyari sunrise. Puncak sejati. Mantap nih. Yus. Terima kasih. Pak Gun. Puncak sejati. Weh, mantap. Nih. Sejati. Sekarang kurang lebih baru jam 6 pagi tapi cuacanya di sini sudah terang banget ya. Jadi ya mungkin kita di sini sampai kurang lebih 1-2 jam ya nikmatin pemandangan di puncak. Habis itu mungkin kita langsung makan di bawah, prepare dan kita langsung turun lagi ke base camp pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Gimana Pak pendakian ke Gunung Lawu hari ini? Akhirnya sampai juga di camp area. Teman-teman beberapa masih ada yang di puncak dan karena di puncak udaranya dingin banget, aku mutusin untuk turun lebih dulu istirahat di tenda. Sekarang kurang lebih jam 8:30 pagi dan teman-teman sudah mulai packing buat turun lagi ke base camp pendakian via Cemoro Sewu. Ya Bang, kita mau balik.
Packing dulu kita. Yoi. Makan dulu sebelum balik. Biar bertenaga. Sekarang sudah jam 9 pagi dan teman-teman juga sudah selesai packing. Lagi sebentar kita bakal lanjut turun lagi ke Cemoro Sewu. Intinya pendakian untuk Gunung Lawu kali ini sukses. Kita dari Bali berangkat berlima, meskipun 3 naik kereta, 2 naik motor, dan ketemu dengan abang dari Aceh. Jadi pendakian kali ini tadi kita start berenam dan kita juga tadi kemarin sampai di puncak juga. Pendakian Gunung Lawu sukses. Sukses. Akhirnya kita tiba juga di base camp pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Tadi kita turun dari atas kurang lebih jam 9 pagi dan sekarang kita sampai di base camp kurang lebih jam setengah 1 siang. Jadi kurang lebih turunnya 3,5 jam. Sekarang kita mau check out dulu karena kemarin pagi kita registrasi dan sekarang kita mau check out.